Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 255, setengah telapak tangan. Apa? Keluarlah dari pulau ini secepat mungkin. Ya Tuhan, pulau tanpa hati terbelah menjadi dua. Banyak sekali pakar yang ketakutan saat melihatnya. Memang, pulau tanpa hati yang luas itu terbelah menjadi dua saat ini. Jika itu karena serangan Jian Wushuang atau Qi Luosheng di pulau tanpa hati, para penonton tidak akan terkejut jika itu terjadi. Akan tetapi, itu hanya karena akibat dari keduanya yang saling bertabrakan. Gelombang itu dapat memengaruhi pulau yang berjarak ribuan meter. Apa artinya? Mereka semua terkejut. Banyak ahli yang sedang bertempur sengit, mundur dari pulau tanpa hati dan meninggalkan medan perang untuk Jian Wushuang dan Qi Luosheng. Di kekosongan di atas pulau itu, dua kekuatan yang meraung masih saling bertarung. Kekuatan ledakan mereka menyebar dengan cepat, yang membentuk badai energi besar di sekitar mereka dalam radius 100 meter. Tidak ada yang berani mengganggu badai ini. Bahkan seorang ahli alam void yang mungkin menghilang begitu dia memasukinya. Di tengah medan perang, Jian Wushuang tampak dingin, dengan esensi pedang terus-menerus meledak keluar. Wajah Qi Luosheng sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa serangan penuhnya akan diblokir oleh Jian Wushuang. Meskipun Jian Wushuang meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dia tetap berada di puncak alam yang void. Ada kesenjangan besar antara levelnya dan transendensi ilahi. Namun, Qi Luosheng tidak tahu bahwa Jian Wushuang telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi. Itu membuatnya 10 kali lebih kuat dari kultivasi kekuatan spiritual di puncak alam yang void. Lebih penting lagi, Jian Wushuang memahami asal lebih dalam daripada Qi Luosheng. Pedang pembunuh 3 kali milik Jian Wushuang merupakan senjata sihir tingkat 2 yang inferior, sedangkan ilmu pedang yang ia tunjukkan merupakan tingkat 3 yang superior. Mengenai senjata dan keterampilan unik, Qi Luosheng jauh lebih lemah dari Jian Wushuang. Qi Luosheng. Jian Wushuang tiba-tiba berbicara dan memandang ke arah Qi Luosheng dengan mata dingin. Qi Luosheng mengangkat kepalanya sedikit. Tahukah kau, aku baru saja melancarkan serangan dengan 70% kekuatanku, kata Jian Wushuang. Apa? Qi Luosheng terkejut. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya, tetapi Jian Wushuang baru saja menggunakan 70% kekuatannya. Bagaimana mungkin? Katanya, bayarlah dengan uangmu sendiri. Sekarang aku akan membayarmu, kata Jian Wushuang dingin, jadi, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan penuhku. Jian Wushuang langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bayangan pedang yang tadinya bertabrakan dengan jari raksasa kuno itu, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Kedua kekuatan tadinya berada dalam kebuntuan, tetapi sekarang ketika kekuatan bayangan pedang meningkat pesat, jari raksasa kuno itu segera menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ci. Sebuah lubang tertusuk di bagian tengah jari raksasa kuno, yang terbuat dari kekuatan spiritual. Kemudian jari raksasa itu kehilangan pertahanannya dan hancur dalam sekejap mata. Setelah jari raksasa itu hancur, kekuatan dahsyat itu menyapu. Qi Luosheng tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ketika sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, Qi Luosheng segera merasakan niat membunuh yang kuat menyerang tubuhnya. Ini buruk. Qi Luosheng ketakutan, perasaan krisis mulai muncul di hatinya. Wus, plus kilatan bayangan pedang melesat ke arahnya. Setelah bayangan pedang itu keluar, pedang panjang itu masih bergetar hebat, mengeluarkan gema pedang, seolah-olah sangat lapar. Bagaimanapun, Qi Luosheng adalah ahli transendensi ilahi yang hebat. Meskipun menghadapi krisis, dia tetap tenang. Sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul di tangan kirinya, dan membentuk kristal hitam seperti baju besi. Kemudian dia menggunakannya melawan bayangan pedang yang luar biasa. Konyol. Jian Wushuang mengejek. Dengan ledakan kekuatannya, pedang pembunuh 3 kali memancarkan cahaya dingin, menebas lapisan kristal hitam di telapak tangan Qi Luosheng. Saat menyentuh kristal, cahaya pedang itu berhenti sejenak, lalu memotong lapisan kristal hitam itu, seolah-olah sedang memotong sepotong tahu. Bahkan telapak tangan Qi Luosheng terluka. 5 jari melayang bersamaan. Pedang. Qi Luosheng melirik pedang panjang itu dengan kilatan ketakutan di matanya. Kemudian dia mundur sejauh mungkin. Setelah menstabilkan posisinya, Qi Luosheng memegang telapak tangannya yang terputus dengan erat. Retak. Topeng jahat berwarna merah darahnya, yang telah rusak selama pertarungan, retak saat ini. Wajah yang sangat tua dan jelek muncul. Wajahnya rusak total. Sejumlah besar prajurit dari pulau tanpa hati langsung gembira. Mereka terkejut dengan kekuatan Jian Wushuang. Jian Wushuang memotong telapak tangan seorang ahli super transendensi ilahi. Mereka juga terkejut melihat wajah Qi Luosheng. Tidak disangka bahwa seorang wanita tua jelek adalah penguasa menara Blood Feather Tower.
Tanpa diduga, Tower Master legendaris dari Bloodfeather Tower adalah seorang wanita tua. Jian Wushuang memegang pedang pembunuh tiga, dengan esensi pedang yang membumbung tinggi. Pada saat ini, dia telah muncul di samping Jian Nantian. Senjata ajaib. Jian Wushuang, kamu baru saja berada di alam Void Yang. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata seperti itu? Dilihat dari kekuatan senjatanya, itu mungkin bukan senjata ajaib tingkat 3 biasa. Qi Luosheng sedikit mengangkat kepalanya dengan tatapannya yang terdistorsi. Dia menatap pedang pembunuh 3 kali dengan sedikit ketakutan dan demam di matanya. Senjata ajaib itu pastilah merupakan harta karun di benua Nanyang. Ahli bagi Jian Wushuang, tak seorang pun di dinasti Tianzong memiliki senjata ajaib. Dia telah memperhatikan bahwa pedang panjang itu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang itu adalah senjata ajaib. Dengan bantuan senjata ini, Jian Wushuang baru saja memotong telapak tangannya. Namun, kamu terlalu naif jika kamu berpikir kamu akan dapat meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Qi Luosheng tiba-tiba tertawa mengerikan. Hah! Jian Wushuang menyipitkan matanya, dengan firasat buruk. Tuan Xiaonan, giliranmu. Qi Luosheng berbicara dengan suara rendah. Begitu Qi Luosheng selesai berbicara, tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan menyapu dari sudut pulau tanpa hati. Kekuatan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Qi Luosheng yang menyerang dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap mata, seluruh pulau tanpa hati menjadi sunyi. Semua orang yang hadir ketakutan. Tak seorang pun menduga bahwa transendensi ilahi lain ada di pulau tanpa hati. Pria itu bahkan lebih kuat dari Qi Luosheng.